Sejarah filsafat olahraga. Filsafat olahraga adalah cabang dari ilmu yang berupa menganalisis konsep akan olahraga sebagai kegiatan manusia. Perspektif fisiologi pada olahraga berawal dari Yunani kuno dan kemudian kembali berkembang pada abad ke-20 berkat Paul Weiss dan Hart. Definisi filsafat olahraga. Filsafat olahraga dapat didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang berusaha untuk memahami hakikat mempersoalkan suatu isu secara kritis guna memperoleh pengetahuan yang paling hakiki dalam bidang keolahragaan. Menerapkan filsafat dalam olahraga berarti menggunakan metode filsafat dalam mendiskusikan masalah-masalah olahraga dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis masalah dalam hal yang apa dijadikan sebagai dasar ontologisnya. Yang kedua, memeriksa masalah tersebut dengan melihat argumen dari pihak yang mendukung dan menyangkal. Yang ketiga, membandingkan tujuan dari olahraga secara mendalam. Sejarah perkembangan filsafat. Kelahiran filsafat mempunyai peran penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat ini, sejarah kelahiran filsafat sangatlah perlu untuk mengkaji agar semua orang bisa tahu bagaimana pengaruh filsafat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada zaman Yunani klasik, yaitu Yunani klasik adalah periode yang berlangsung sekitar 200 tahun yang lalu, abad ke-4 sampai ke-5 sebelum Masehi dalam sejarah Yunani. Selama periode ini, banyak wilayah Yunani jatuh ke tangan Persia, tetapi kemudian wilayah Yunani ini kembali merdeka. Yunani klasik sangat berpengaruh terhadap Romawi dan juga menjadi landasan peradaban Barat. Zaman pra-Yunani kuno, mitologi dianggap sebagai dasar yang kuat untuk menjelaskan segala sesuatu dalam alam, bahkan menjelaskan teka-teki alam. Lewat cara ini, manusia sudah mulai dilatih untuk berpikir. Kesusastraan Yunani sebelum filsafat secara formal lahir sudah karya-karya besar Homerus seperti Iliad dan Odyssey, di mana syair dalam karya-karya tersebut selalu digunakan sebagai buku-buku pendidik untuk rakyat Yunani. Ada beberapa faktor yang mendahului lahirnya filsafat di Yunani. Yang pertama, mitologi bangsa Yunani. Yang kedua, kesusastraan Yunani. Yang ketiga, pengaruh ilmu pengetahuan pada waktu itu sudah sampai di Timur kuno. Selanjutnya, zaman Yunani kuno. Pada abad ke-6 yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta, dan itu berarti dimulainya tahap rasional pemikiran manusia tentang alam semesta. Selanjutnya, zaman pra-Sokrates. Para tokoh pra-Sokrates ini dikenal sebagai filsuf alam. Ciri menonjol pada masa ini adalah pengamatan terhadap gejala kosmis dan fisis untuk mencari dan menemukan prinsip atau asas dari segala sesuatu. Sudah ada ilmu pengetahuan di Timur kuno, terdapat banyak kebudayaan lain sekitar Yunani yang berperadaban tinggi. Selanjutnya, pada abad pertengahan. Abad pertengahan ditandai dengan Theostremus, dan para pengembangan utama adalah para teolog. Ilmu-ilmu dan filsafat dilihat sebagai pelayanan agama dan terjadinya kemerosotan penemuan-penemuan pada bidang ilmu dan filsafat karena teoritis agama dalam kerja yang terlalu besar. Selanjutnya, aliran-aliran filsafat. Realisme merupakan suatu aliran dalam ilmu pengetahuan. Menurut aliran ini, ia mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran realisme memandang bahwa objek pengetahuan manusia terletak di luar diri manusia. Contohnya, pengetahuan tentang pohon, pengetahuan tentang binatang, pengetahuan tentang bumi, pengetahuan tentang kota. Aliran realisme ini dibagi menjadi golongan. Golongan pertama yaitu golongan realisme rasional. Aliran realisme rasional dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, realisme klasik, yang kedua realisme religius. Dua aliran ini, aliran realisme klasik dan aliran realisme religius, berpangkal pada filsafat Aristoteles. Namun demikian, ada beberapa perbedaan antara dua aliran ini. Aliran religius tidak langsung, ia berkembang pada filsafat Thomas Aquinas, yaitu filsafat Kristen yang kemudian dikenal sebagai aliran Taoisme. Pada kedua aliran realisme ini,
setuju bahwa dunia materi adalah nyata dan berada di luar orang yang mengamatinya. Selanjutnya, aliran empirisme. Empirisme merupakan suatu aliran filsafat yang dituju pada keduniaan, yang menantang sikap mementingnya dogma agama yang kaku. Berikut akan dikemukakan pandangan 3 orang pendukung aliran empirisme yang terkenal. Yang pertama, John Locke. Menurut John Locke, mengarang buku yang terpenting yaitu Essay Concerning Human Understanding, berpendapat bahwa pengetahuan ini bukanlah telah ada pada kita, tetapi ada di luar diri kita dan datang kepada kita melalui alat indera. Menurut George Berkeley, dalam buku karangan Berkeley yang terkenal adalah At Least Concerning the Prince of Understanding dan the Dialogue Between. Selanjutnya, konsep jiwa dan raga tubuh manusia. Kesatuan jiwa dan raga. Manusia terdiri dari kesatuan jiwa dan raga atau disebut sebagai Psychosomatic Unity. Artinya bagian yang satu dengan bagian yang lainnya saling mempengaruhi. Pengaruh yang dirasakan oleh jiwa kita akan berpengaruh pula terhadap raga kita. Demikian pula sebaliknya, manusia adalah kesatuan jiwa raga, suatu psychosomatic unity yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Pada saat berolahraga, terutama olahraga pertandingan, seorang atlet melakukan gerakan-gerakan fisik tidak mungkin dapat menghindari diri pengaruh-pengaruh mental emosional yang timbul dalam olahraga. Tubuh manusia merupakan keseluruhan struktur fisik organisme manusia. Tubuh manusia terdiri atas kepala, leher, badan, 2 lengan, 2 kaki. Ketinggian rata-rata tubuh manusia dewasa sekitar 1,5 m, 5-6 kaki. Ukuran tubuh manusia biasanya ditentukan oleh gen, jenis, dan komposisi tubuh dipengaruhi oleh faktor pasca kelahiran seperti diet dan olahraga. Tubuh manusia terdiri dari berbagai jenis jaringan-jaringan. Jaringan merupakan kumpulan-kumpulan dari sel. Sel adalah bagian terkecil membentuk zat-zat karbohidrat, lemak, protein, asam, dan senyawa-senyawa lainnya. Contoh dalam aktivitas olahraga yaitu jumping jack, gerakan sederhana meminta anak berdiri kemudian melompat membuka kedua kaki. Yang kedua, lompat tali. Yang ketiga, yoga. Yang keempat, sit up. Yang kelima, selanjutnya play and game dan sport. Play merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tapi mengikat sepenuhnya dengan tujuan dalam dirinya. Bermain adalah fitrah